Saya melihat proses pembuatan lensa telefoto zoom optik Jepang. Saya baru menyadari dengan terkejut, mengapa optik presisi Jepang dapat menduduki 3 besar di dunia. Hanya satu lensa zoom. Harus menggunakan pelapisan garis tali untuk mengurangi jejak cahaya refleksi. Meningkatkan tingkat transmisi cahaya. Tak heran media berita utama di seluruh dunia pernah mengeluarkan biaya besar untuk membelinya. Ternyata ini benar-benar permata industri yang tidak bisa diraih dalam waktu singkat. Ini adalah pabrik SIMA lokal. Langkah pertama dalam memproduksi lensa zoom 70 hingga 200 mm. Pertama, permukaan lensa diasah secara horizontal. Kemudian dimasukkan ke dalam mesin penggilingan datar. Setelah dikencangkan di kedua sisi, peralatan akan melakukan penggilingan kasar pada kaca selama hingga 10 menit. Sehingga mencapai efek permukaan cembung yang diinginkan. Hanya ketika ketebalan berkurang sekitar 2/3. Baru kemudian masuk ke langkah kedua, yaitu penggilingan halus. Atau bisa disebut pemolesan halus. Melalui dua proses penggilingan ini, akan mencapai presisi yang mengejutkan. Tapi Anda harus tahu, saat ini, ia hanya dapat dianggap sebagai selembar kaca dasar. Untuk itu, pekerja harus mengelap permukaan. Menggunakan penentu posisi untuk mulai mengonfirmasi cincin Newton pada lensa. Ini adalah fenomena interferensi film yang pertama kali ditemukan oleh Newton. Di bawah deteksi penentu posisi, akan muncul cincin konsentris yang bergradasi terang dan gelap. Anda hanya perlu mengingat, ini adalah untuk mendeteksi jari-jari kelengkungan dan ketepatan bidang lensa. Segera setelah itu, deteksi akurasi bola kedua juga telah dimulai. Ini terutama untuk mendeteksi apakah kaca lensa memiliki akurasi bola. Jika tidak, hanya menggunakan kaca datar. Bagaimana bisa menangkap pemandangan ribuan meter jauh? Sekarang mulai pemeriksaan kualitas roda kepala secara manual. Setiap potongan kaca diperiksa di bawah cahaya. Dengan perlahan diperiksa sedikit demi sedikit. Bahkan goresan sekecil apapun tidak boleh ada. Segera beralih ke proses penggilingan langkah kedua. Jika Anda seorang profesional di bidang ini, Anda pasti tahu bahwa AS, Jepang, dan Jerman menguasai teknologi penggilingan paling canggih di dunia. Ini adalah tingkat inti yang tidak dapat dijangkau dalam 3 hingga 5 tahun. Penyebab utamanya adalah perusahaan biasa yang tidak mendapatkan keuntungan. Mereka pasti tidak akan menghabiskan biaya yang mencapai puluhan juta tanpa hasil. Peralatan dalam gambar sedang dalam pembangunan magnetron dan penguapan vakum lebih lanjut, memungkinkan permukaan cermin membentuk lapisan kontrol yang sebenarnya. Lapisan ini menentukan indeks bias dan reflektivitas kaca. Selanjutnya, dimulai koreksi aberasi kromatik. Pertama, harus meniup kotoran di permukaan kaca hingga bersih. Kemudian keluarkan lensa cembung dan lensa cekung secara terpisah. Dan teteskan pelarut 3D di tengah lalu kencangkan. Sehingga kedua bagian tersebut menempel kuat menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, tidak boleh ada serat atau kotoran yang muncul di dalam lensa. Dengan perlakuan ini, masalah koreksi aberasi kromatik pada lensa telah teratasi. Selanjutnya, kita mulai melakukan pengolahan tampilan lensa. Pekerja dengan alat memegang mengatur potongan-potongan cermin ke dalam cetakan. Peralatan akan segera aktif dan memindahkan kaca ke posisi yang tepat saat terdeteksi. Tangan kanan kemudian memegang kuas spons yang sudah penuh dengan tinta. Pada saat ini, kita dapat melapisi tinta di sekeliling kaca. Fungsi tinta adalah untuk mengendalikan cahaya refleksi dan cahaya internal. Secara efektif mengurangi berbagai masalah gambar yang disebabkan oleh ghosting dan flare. Dan juga perlu dipahami bahwa tinta ini bukanlah tinta biasa, melainkan ditambahkan dengan jenis pigmen hitam khusus, sehingga membuat bagian tengah kaca tetap tembus cahaya. Selanjutnya, kita mulai merakit kaca bajonet, yaitu kaca yang terletak di konektor antara lensa dan kamera. Jadi dari segi penampilan, itu tidak sebesar lensa depan. Ketika kaca telah dimasukkan, pekerja akan mengoperasikan mesin pres untuk menekan dengan kuat ke dalam. Namun ingin membuatnya lebih kokoh, jelas sekali tidak bisa terpisahkan dari lem lensa di depan mata. Lem lensa memiliki sifat yang mirip dengan lem fotolitografi. Bahan semacam ini tidak akan menyebabkan kerusakan struktural baik saat dipanaskan maupun didinginkan. Selanjutnya, permukaan akan diproses dengan cara khusus menggunakan peralatan. Saat penutup atas dibuka, kita juga dapat melihat rupa sebenarnya dari lensa yang terpisah. Namun, umumnya lensa terdiri dari 3, 5, atau bahkan lebih banyak elemen lensa. Mari kita perkenalkan sampai di sini. Selanjutnya, kita akan mulai membuat kerangka eksternal. Pertama, pipa paduan harus dimasukkan ke dalam mesin CNC. Kemudian, tutup pintu pelindung dengan segera. Ujung alat akan diproses secara otomatis sesuai jalur yang telah ditentukan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, bentuk umum dari tabung berputar telah terbentuk. Itu adalah silinder logam yang digunakan untuk memutar lensa agar dapat melakukan zoom. Namun, agar lebih kuat, untuk menghindari karat karena kelembapan, proses pelapisan elektro ini jelas tidak bisa diabaikan. Ini dilakukan dengan reaksi elektrokimia untuk mengendapkan ion logam di permukaan logam, sehingga membentuk lapisan pelapis yang seragam, padat, dan tidak korosi. Jika tidak, tanda las di telapak tangan bisa dengan mudah menyebabkan logam berkarat. Sekarang mulai mencetak. Para pekerja akan terlebih dahulu melapisi papan cetak dengan cat. Kemudian hanya perlu sedikit memutar. Maka permukaan akan menampilkan angka yang jelas terlihat. Dan efek adhesi sangat baik, hampir tidak akan terlepas. Setelah bagian luar terbentuk, selanjutnya masuk ke proses penyelesaian akhir. Ini seharusnya dianggap sebagai bengkel yang paling ketat. Tidak hanya setiap pekerja mengenakan pakaian pelindung debu. Bahkan sarung tangan juga harus menutupi pergelangan tangan.
Selain makan, minum, dan pergi ke toilet, mereka pada dasarnya enggan untuk melepas pakaian pelindung debu. Karena setiap kali masuk, mereka harus menjalani proses penghilangan debu selama 3 menit. Ini juga membuktikan bahwa meskipun posisi ini terlihat mudah, sebenarnya itu tidak mudah sama sekali, terutama di musim panas yang lembab. Kemudian mengambil kaca yang telah dibentuk sebelumnya dan meletakkannya di cetakan, sambil memasang rangka dalam lensa secara bersamaan ke atas. Kemudian gunakan kunci pas elektrik untuk mengencangkan setiap skrup. Sebenarnya, jika berbicara tentang komponen terbanyak di dalam lensa, pasti itu adalah kaca. Seperti halnya bagian terbesar di depan lensa adalah kaca asferis. Selanjutnya adalah kaca dispersi abnormal. Satu demi satu, secara terus-menerus ditumpuk untuk membentuk lensa yang utuh. Seiring dengan selesainya perakitan modul konduksi, dinding tabung juga diolesi dengan lapisan tebal perekat lensa pada celahnya. Digunakan untuk menyegel agar debu tidak masuk ke dalam. Selanjutnya, tutup plastik berwarna merah muda dipasang di sekeliling tabung. Dengan cara ini, saat memasang kepala pengatur, tidak akan menyebabkan kerusakan. Kemudian modul konduksi ditempatkan ke dalam tabung. Menggunakan skrup khusus dari stainless steel untuk mengencangkan semua lubang bulat. Kemudian kabel fleksibel disambungkan ke port papan sirkuit. Sampai di sini, bentuk umum lensa telephoto sudah terbentuk. Dan dibandingkan sebelumnya, proses selanjutnya akan menjadi lebih teliti. Hampir setiap kali satu komponen dipasang, pekerja harus mengangkatnya dan mengamati ke dalam, untuk memastikan kaca sejajar dengan tabung tanpa adanya pergeseran. Jika tidak, bahkan sedikit kelalaian bisa menyebabkan semua usaha menjadi sia-sia. Kemudian masukkan kunci logam ke dalam badan lensa. Sementara itu, kabel yang berserakan di samping adalah kunci untuk mentransfer data ke kamera. Setelah kunci dipasang, kabel akan terpasang dengan erat di dalamnya. Sambil itu, 4 baut akan dikencangkan satu persatu. Dengan selesainya perakitan, selanjutnya, masuk ke tahap pengujian dan penyetelan. Pertama-tama, lensa harus diletakkan di atas perangkat. Kemudian putar lensa untuk mendapatkan umpan balik parameter secara real-time melalui komputer. Setelah semua operasi mekanis seperti rotasi zoom tidak ada masalah, sekarang, kita akan mempersiapkan OIS. OIS adalah teknologi stabilisasi gambar bawaan pada lensa Sigma. Sistem ini dapat mendeteksi dan mengompensasi guncangan selama proses pengambilan gambar, dan juga dapat segera memperbaiki kabur yang disebabkan oleh gerakan horizontal dan vertikal. Untuk memastikan kompatibilitas dengan berbagai kamera, di pabrik, tidak hanya disiapkan untuk Sigma, tapi juga untuk Canon, Nikon, Sony, dan kamera mirrorless. Melalui serangkaian pengujian ini, sehingga memastikan lensa dapat cocok dengan setiap perangkat. Adapun petugas pengujian akan pertama-tama mengambil beberapa foto. Kemudian, dari setiap sudut, foto akan diambil dengan pembesaran dan pengecilan pada rasio yang berbeda. Selanjutnya, angka di dalam foto akan diperiksa melalui komputer. Jika angka terlihat kabur, berarti kaca tidak memenuhi standar. Hanya setelah semuanya memenuhi standar, maka akan dilakukan pengujian ketahanan di depan Anda. Apa yang dimaksud dengan ketahanan adalah mengamati efek ketahanan dari pergerakan lensa. Jangka waktu ini seringkali memerlukan 6 bulan atau lebih. Kemudian parameter ketahanan akan dicatat. Jadi, apakah kamu merasa bahwa proses pembuatan lensa telephoto Sigma seperti ini sudah maju?